pertanyaan keduanya Pak, tentang Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, anak-anak Allah mana yang mengambil istri anak-anak perempuan manusia, Pak? Kejadian pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, terutama mungkin ayat yang kedua ya. Kejadian 6 ayat 2 mengatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, siapakah anak-anak Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dan siapakah anak-anak perempuan manusia yang diambil menjadi istri oleh anak-anak Allah itu? Nah, saudara, terhadap pertanyaan ini telah muncul banyak pandangan atau muncul banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah orang-orang yang berkedudukan rendah. Jadi, saat itu terjadi perkawinan antara orang-orang yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang berkedudukan rendah. Tapi keberatan terhadap tafsiran semacam ini adalah tidak ada dasar bagi penafsiran ini. Karena dalam kitab suci memang kata-kata anak-anak Allah dan anak-anak perempuan itu tidak pernah diartikan sebagai orang-orang yang berkedudukan tinggi maupun juga berkedudukan rendah. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat, sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah manusia. Jadi di sini mereka menganggap telah terjadi perkawinan antara malaikat dan manusia. Nah, ada 3 hal yang dianggap mendukung tafsiran ini. Yang pertama, saudara, malaikat itu memang sering disebut sebagai anak Allah. Misalnya dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 maupun juga Ayub pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, anak-anak Allah di situ itu adalah malaikat. Lalu Ayub 2 ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Nah, sama pengertiannya, anak-anak Allah di situ menunjuk kepada malaikat. Jadi malaikat memang bisa disebut sebagai anak Allah. Kedua adalah 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 4. Itu dianggap menunjuk pada saat ini, ya. Yudas 4 berbunyi, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, frase malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu ditafsirkan sebagai malaikat-malaikat yang mengawini anak-anak perempuan manusia, seperti kata Kejadian 6 ayat 2. Tapi saudara, menurut saya tafsiran ini terlalu dipaksakan ya. Yudas 4 itu tidak membicarakan fakta ini secara langsung. Juga frase malaikat-malaikat berbuat dosa dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu sebenarnya menunjuk pada kejatuhan pertama dari malaikat, dan bukan perkawinan malaikat. Juga saudara, dasar mereka mengatakan itu, tafsiran ini yang ketiga adalah bahwa dari perkawinan malaikat dan manusia itu lalu melahirkan manusia-manusia aneh, yakni raksasa-raksasa yang muncul dalam Kejadian 6 ayat 4. Jadi pendapat ini mengatakan karena perkawinan dalam Kejadian 6 ayat 2 itu perkawinan malaikat dan manusia, keturunan-keturunan juga harus aneh, yakni raksasa-raksasa. Saudara, terhadap penafsiran ini saya mempunyai keberatan. Pertama saudara ya, kitab suci mengatakan malaikat tidak bisa kawin. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi memang malaikat tidak kawin. Malaikat itu makhluk roh. Makhluk roh itu artinya tidak bertubuh. Kalau malaikat tidak bertubuh, dia tidak punya jenis kelamin. Lalu kawinnya bagaimana? Jadi menurut saya dari ini saja mestinya tafsiran ini sudah gugur. Tapi juga saudara ya, di dalam Kejadian 6 ayat 2 itu dikatakan anak-anak Allah itu mengambil istri, bukan sekadar melakukan hubungan seks. Dan ini lebih-lebih tidak mungkin dilakukan oleh malaikat, karena malaikat beristri.
Ketiga, saudara, dalam Kejadian 6 ayat 3, ayat 6 dan ayat yang ke-7, kalau saudara baca ayat itu, yang dihukum di sana itu adalah manusia saja. Malaikatnya tidak. Kalau anak-anak Allah itu adalah malaikat, seharusnya mereka juga dihukum oleh Allah. Selain itu, pendapat yang mengatakan bahwa karena malaikat kawin dengan manusia, lalu melahirkan keturunan-keturunan raksasa, menurut saya juga penafsiran yang keliru. Ya. Nah, kalau memang anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 bukan orang-orang yang berkedudukan tinggi, bukan juga para malaikat, lalu siapa mereka? Saya percaya bahwa anak Allah di sana itu menunjuk pada orang-orang yang percaya, keturunan Set. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu menunjuk pada orang-orang yang tidak percaya, keturunan dari Kain, atau orang-orang di luar keturunan Set. Dasar dari penafsiran ini adalah, pertama, orang percaya memang selalu disebut sebagai anak Allah. Itu ayatnya banyak seperti Ulangan 14 ayat 1, Ulangan 32 ayat 5 dan 6, dan Yesaya 1 ayat 2, 3, Hosea 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 12, 1 Yohanes 3 ayat 1, dan masih banyak lagi di mana orang percaya disebut sebagai anak Allah. Yang kedua, penafsiran ini cocok dengan konteks, karena manusia mula-mula satu kesatuan, lalu memecah menjadi dua, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Keturunan Kain di Kejadian 4, keturunan Set di Kejadian 5. Tapi sekarang dalam Kejadian 6 mereka membaur lagi. Ketiga, saudara, keturunan Set ini disebut anak Allah, dan ini sesuai dengan kata-kata Hawa pada waktu Set dilahirkan. Kejadian pasal 4 ayat ke-25. Jadi anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2, menurut saya ini menunjuk kepada keturunan orang benar, keturunan Set. Dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan orang berdosa, yakni Kain. Dengan demikian, Kejadian 6 ayat 2 ini memperlihatkan pada kita terjadi suatu perkawinan campur. Dan pada waktu itu perkawinan campur pada generasi pada waktu tidak lagi mempedulikan masalah iman. Bahkan mungkin tidak mempedulikan masalah cinta. Karena dikatakan mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya. Jadi ini perkawinan tanpa cinta dan juga tanpa peduli ini beriman atau tidak beriman. Dan ini menunjukkan kebejatan orang-orang pada masa itu, dosa orang-orang pada waktu itu, sehingga pada akhirnya kita bisa lihat bahwa Tuhan menghapus dunia dengan air bah karena begitu banyak dan begitu besarnya dosa-dosa mereka.